samakan dengan aslinya, nanti tidak dikira menggiring. Itu itu nanti bisa dicoblos di nomornya atau di partainya atau di gambarnya gitu. Seperti itu. Kira-kira sebesar ini yang untuk PPWP atau paslon presiden, wakil presiden. Warnanya abu-abu. Kemudian selanjutnya itu DPR RI. Ya. DPR RI dengan warna kuning. Bisa dicoba dibuka. Iya, nanti yang bawahnya semakin panjang itu. Iya. Nah, seperti ini kurang lebih. Saking banyak. Iya. Ilustrasi makanya. Iya, seperti ini. Ini sama ya Bapak Ibu, tapi nggak ada gambar orangnya, nggak ada wajahnya ya, hanya partai, nomor serta iya itu nama ya gambar buah itu serta urutan calon legislatifnya. Nanti kalau misalkan Bapak Ibu mau nyoblos di nomornya saja atau gambarnya saja, gambar partainya ataupun nomor urutannya itu tetap sah. Kalau misalkan dalam satu kolom ini Bapak atau Ibu itu mencoblos kok 2 gitu, misalkan nomor urut 8 dan 10 itu suara tetap sah, tapi suaranya dimasukkan ke dalam partai. Kalau dulu kan mungkin gugur gitu ya Bapak Ibu, kalau sekarang bedanya seperti itu. Masuk partai. Iya. Sejauh partainya sama. Dalam? Sejauh partainya sama. Iya, sejauh partainya sama. Kalau sudah beda kolom itu tidak sah. Selanjutnya DPD. Kemudian selanjutnya DPD Bapak Ibu. DPD warnanya merah. Merah. DPD RI. Seperti ini, ada foto wajahnya, nomor urutnya seperti ini. Kalau aslinya itu ada 9 yang untuk DPD. Cara pencoblosannya juga sama. Ini. Bisa nomor, bisa di nama. Itu sosialisasi saya. Sabun. Kemudian yang DPRD provinsi warnanya biru. Ini juga panjang. Sepanjang koran ya Bapak Ibu. Karena ada 18 partai politik Bapak Ibu, ya, jadinya calon-calonnya juga banyak. Ini seperti tadi juga bisa nama partainya, bisa nomor urutnya. Yang penting masih tetap dalam tepat. Warnanya biru ya. Warnanya biru untuk DPRD provinsi. Dipastikan untuk memasukkan ke dalam kotaknya sesuai warna Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir Kabupaten. DPRD kabupaten. Warnanya hijau. Juga seperti ini. Hanya nama partai, nomor, dan nama-nama calon legislatif. Dan kami informasikan juga Bapak Ibu, berhubung ini memang harus diinfokan juga, terdapat calon legislatif yang belum lama ini meninggal,
saya sebutkan di Bapak Ibu, dari Partai Nasdem nomor urut 4 dengan nama Bapak Dr. Andes R. Tripancoro Sriwardono MM. Beliau sudah meninggal. Nah, seumpama nantinya kok ternyata ada yang dipilih, ada yang dicoblos, itu nanti tetap sah, tapi untuk partainya. Demikian, nanti juga sama KPPS-nya juga diinformasikan dan ditempel DCT TMS itu, Mas. Iya. Nanti ditempel di papan informasi itu. Jadi yang terpakai warnanya yang garis-garis bawah itu ya. Soalnya yang atas kan semua merah itu. Iya. Dan dipastikan Bapak Ibu untuk menerima suaranya ini sudah terisi ya Bapak Ibu. Jangan sampai masih kosong seperti ini nanti dikomplainkan ke ketuanya. Karena harus diisi dan ditandatangan sama ketua KPPS. Iya. Pun tidak dipiro. Iya. Kalau sebaliknya warnanya beda. Iya. Ya, baliknya beda. Iya. Kalau misalnya Iya. human error kesalahan kertas gitu ya. Iya. Dilalai susu buka Suara gitu gimana? Itu boleh ditukarkan ke ketua KPPS, cuman dibatasi Bapak Ibu. Oke, jadi perlu kehati-hatian sekali dalam membuka dan menutup. Kalau menutup mungkin lebih mudah ya, tinggal mengikuti lipatan-lipatan. Untuk membuka itu kadang harus pelan-pelan. Jangan sampai malah kalau terlalu cepat itu malah dicoblos pora gitu. Tahu-tahu udah keluar gitu. ya, maksudnya supaya gitu ya. Iya, kalau misalkan ada yang sobek itu satu gitu. Ya, supaya dari KPPS kasihkan bersih bagus. Iya. Tapi waktu keluar dari bilik TPS itu Dengan buka suara gitu loh. supaya karena susu. Oh ya, itu nanti kalau misalkan yang mencoblos itu mau menukarkan diizinkan, tapi ya itu tadi terbatas Bapak. Enggak, tapi sah enggak? Ya itu kalau tidak merusak ininya, tepian tempatnya sini tetap sah. Iya. Kalau robek-robek itu ya akan merusak suara-suara. Ya lebih baik ditukarkan gitu kalau misalkan kerusakannya fatal gitu. Sama nanti kalau misalkan sudah dalam antrian, untuk yang masuk bilik suara itu dilarang membawa alat komunikasi serta rokok ataupun korek dan sebagainya gitu. Nanti Ada berapa bilik? ada 3 atau 4 ya? 4 bilik. Nanti bisa dititipkan di petugas KPPS, ada tempat untuk menitipkan barang-barang tersebut. Titipkan HP-nya. Enggak ada rokoknya rame ya. Alurnya iya. Untuk alur pendaftaran nanti Bapak Ibu jangan lupa yang membawa KTP dengan C pemberitahuan tersebut nanti akan diterima oleh petugas KPPS 4 dan 5. Itu 3 dan 4 itu nanti seperti among tamu yang sudah berada di paling depan itu di daftar hadir, nanti mengisi daftar hadir. Bapak Ibu dipersilahkan untuk menunggu, dipanggil sama petugas KPPS sama ketua KPPS. Kemudian akan diberikan surat suara oleh ketua KPPS, masuk bilik suara. Kalau untuk proses pencoblosannya supaya jangan si urung tak coblos mau si endio gitu, nanti gini mungkin sama Bapak Ibu yang belum dicoblos diparing ke sebelah kiri dulu, kemudian kan dibuka Bu. Nah udah dibuka, udah ada yang dicoblos, Ibu lipat, Ibu taruh yang sebelah kanan, iya supaya tidak tercampur gitu untuk memudahkan lagi. Kalau misalkan kesulitan dalam memasukkan ke kotak suara, nanti bisa dibantu, bukan bantu dicoblosnya ya Ibu, cuma memasukkan ke kotak suara untuk memastikan supaya tidak salah masuk itu ya. Nanti bisa di KPPS 6 itu yang berada di samping bilik suara itu, Mas aku tolong dilebok kayak gini bener ora gitu. Kalau yang misalkan yang sangat memerlukan pendamping, untuk pemilih yang sangat memerlukan pendamping itu nanti bisa dimusyawarahkan dengan ketua KPPS, PTPS, juga saksi-saksi. Nanti gimana baiknya, apakah harus perlu pendampingan dari keluarga atau dari petugas KPPS-nya. Nanti
bisa dimusyawarahkan terutama dengan PTPS. PTPS itu pengawasnya Bu, pengawas TPS itu beserta saksi-saksi. Nanti kesepakatan mereka. Tanya Bu, Ya, menurut Pak. itu kalau yang punya hak pilih tapi tidak bisa datang karena sakit Ya. dan sebagainya, apa ada penjemputan, apa istilahnya jemput bola, apa dengan sangat terpaksa dipikul atau gimana dibilang gitu? Sejauh ini masih sama Pak, masih nanti tergantung dari kesepakatan antara ketua KPPS, PTPS serta saksi-saksi. Nanti misalkan bila memang harus dijemput, nanti yang menjemput itu wakil dari KPPS serta dari saksi minimal 2 orang. Gitu. Kalau tidak bisa dibawa ke sini, Tidak bisa, ya itu Iya. jemput bola tadi. ya Dengan jadi hadir ke rumah. iya dengan kesepakatan mereka Iya, Pak. iya, iya. Itu ada pendampingan tidak, apakah itu semua lalu petugas KPPS itu ya, petugas beberapa itu termasuk keamanannya, apa ada pendampingnya, saudara, anak dan Yang sebagainya. untuk jemput bola itu Pak, datang. Enggak data waktu dia nyoblos itu. Oh ya, itu nanti semua itu tergantung musyawarah kesepakatan. Oh ya. Jadi Oh nanti iya, situasional ya. ya, tapi itu juga melihat kondisi di TPS Pak. Kalau misalkan TPS tidak memungkinkan untuk ditinggalkan para petugas, ya terpaksa tidak ada jemput bola gitu. Iya, nanti kalau misalnya ya akhir-akhir ya apa-apa. Iya. Iya. Soalnya apa yang terjadi itu ibu saya itu nggak bisa dipastikan ya. Iya. Insya Allah bisa, tapi kemungkinannya tidak bisa karena sakit kakinya sehingga turun dari tempat tidur saja tidak bisa. Itu kalau mau diangkat ya sangat berat ya, wong limo itu. Ya itu nanti kalau misalkan sudah longgar waktunya, nanti Ya. misalkan mau dijemput bola itu bisa dimusyawarahkan dengan ketua KPPS, PTPS dan saksi-saksi. Ya, kan mana suaranya. Iya Pak, betul sekali. Jemput ya. Iya Pak. Yang pertama menyambut dengan apa COVID itu di seandainya petugas KPPS dan saksi ke rumah jemput bola ya, Ya. terus di dalam dia kan memilih akan memilih dibantu oleh keluarga boleh nggak? Karena sepuh. Di samping karena udah sepuh, tapi Iya. kalau COVID jelas so. Nanti ada form, ya ada formnya. Kalau misalkan memang terpaksa itu ada ini Mas. Iya. pendampingan Pernyataan pendampingan. Ada, iya ada Karena ada formnya. ketentuan kalau di sini kan KPPS dia datang. Iya, Kalau dia datang ya Iya. mungkin kesulitan yang nyobot di sini. iya. Nanti ada aturannya nggak boleh didampingi oleh keluarga. Form pendampingan ada Pak, tapi semua itu kembali lagi ke kesepakatan itu tadi Pak. Oh iya. Tapi ada aturan di aturan. Ada formnya pendamping juga ada Pak, formulir pendampingan itu ada. Tapi semuanya itu dikembalikan ke petugas KPPS karena di situ itu udah kuasanya ketua KPPS Pak. Gitu. Ada lagi mungkin. Gini, bagaimana memastikan si penyoblos itu tidak membawa alat kamera? Memastikan atau masuk kasih metal detektor atau bukan? Karena ada kamera ini. Iya. Pak Bos itu punya satu. Iya Pak. Nah, terima kasih Pak itu. Punya kamera ya. Oke, gimana itu Mas Renat? Karena saya pernah dilihat ini. Biar dia jawab. Oke, sebelumnya ya tadi pertanyaannya gimana kalau ada yang nakal bawa kamera gitu. Ya, pastikan. Kalau kita kan kalau cara bukan mencegah ya, kita kan nanti ada pemberitahuan juga di belakang biliknya. Itu nanti kan ada kita ngeprint tulisan dilarang membawa HP atau memotret dalam bilik suara. Nah, itu kan ya sebagai peringatan gitu. Tapi kalau misalnya ada yang masih bandel, nah itu kan nanti kita ya masih ngeyel kan kita nanti saya kan yang ngasih surat suaranya itu nanti kan kita yang
memberitahu gitu, nanti Pak tolong HP-nya bisa saya titipkan dulu, atau mungkin kalau misalnya nggak mau nanti Pak mohon kalau di di bilik suara nanti jangan mengoperasikan gadgetnya dulu gitu, setelah selesai baru diperbolehkan lagi. Tapi kalau emang orang-orang kalau misalnya udah bandel ya emang kita nggak bisa tahu gitu. Tapi semoga aja dari cara itu, karena kan itu standarnya ya dari BIMTEK kan kita dilatihnya gitu. Kita kan nggak mungkin tiap satu orang kita ngecek di balik bilik suaranya ngapain dia, kita kan nggak boleh di belakang bilik suara. Jadi kalau cara dari preventifnya tadi kita udah membuat peringatan, dan juga kita ketua petugasnya itu mengingatkan sebelum masuk ke biliknya. Kira-kira begitu Pak. Oke. Di medsos itu kan ada semacam pemilih itu harus hati-hati. Katanya sebelum memilih, tolong nanti setelah saat memilih presiden itu kartunya dibuka di depan panitia KPS, karena dikhawatirkan ada kecurangan sudah dicoblos dulu. Itu gimana? Itu di medsos banyak itu seperti itu. Kenapa boleh dibuka di depan ketua KPS itu? Ya, jadi gini ya Pak. Besok itu kan sewaktu pemungutan suara kan kita dapatnya juga pada hari itu ya, membuka kotak suaranya pada hari itu. Nah, jadi yang pertama kan jelas sewaktu kita membuka kotak suara kita kan perlihatkan semua isinya apa aja dari surat suara, terus C hasil gitu, salinan. Nah, terus kan kita juga menghitung, dan kalau dari petugasnya kita itu diarahkan untuk sekilas mengecek tiap surat suara itu kira-kira ada yang rusak atau tidak, ada yang udah kecoblos atau tidak. Nah, ya itu besok sewaktu kita membuka kotak suara itu kita perlihatkan kepada saksi, kepada warga, jadi semuanya bisa tahu isinya begitu, terus kondisinya juga gimana. Nah, selanjutnya sewaktu warga mau memilih ya, sewaktu warga memilih kan saya kan besok ngasih surat suaranya. Nah, itu saya juga mengingatkan, bukan mengingatkan ya, tapi memberitahu, Pak, ini surat suaranya sebelum Bapak coblos boleh dicek terlebih dahulu sebelum masuk ke bilik. Nah ya, sebelum masuk ke bilik boleh Bapak buka sebentar, dicek apakah rusak atau sudah kecoblos. Nah, kira-kira seperti itu untuk pertanyaannya Bapak ya. Kira-kira begitu Pak. Ya, diperlihatkan nggak apa-apa. Soalnya nanti ini kan pembukaannya jam 7 Bapak Ibu dimulainya. Nanti semuanya ini masih berada di kotak PPWB itu. Nanti dibuka setelah pengucapan sumpah janji petugas KPPS itu, nanti kemudian kotaknya itu dijajarkan di depan, disaksikan PTPS juga saksi-saksi untuk dibuka. Mau nanya ini. Misal di sini kan ada yang berdomisili di sini, cuman KTP-nya di luar sini. Nah, itu bisa atau enggak kalau pengen nyoblos di sini, kalau apa ketentuannya atau syaratnya mungkin bisa dijelaskan. Sebetulnya untuk pindah pemilih itu sudah dari bulan Juni itu, dan terakhir itu tanggal 7 Februari kemarin Bapak. Yang 7 Februari itu ada 4 kriteria yang masih bisa untuk mengurus pindah memilih. Itu yang bekerja, terus kemudian menunggu yang sakit, menjadi tahanan, kemudian karena ada bencana alam. Itu terakhir tanggal 7 kemarin. Nah, setelah tanggal 7 kemarin karena sudah ditutup, maka kalau misalkan yang berdomisili sini tapi ber-KTP di luar itu tetap di KTP-nya, di DPT-nya gitu Pak. Semua dari presiden juga ya. Ya, terima kasih Pak. Untuk masalah yang tadi yang dengan pemberitahuan itu Pak, tidak ada pemberitaan ke tingkat RT atau apa. Tadi mungkin ada warga yang misalnya ingin minta surat keterangan yang mohon tadi disampaikan ada yang kecelakaan, terus ingin nyoblos di rumah sakit mungkin ya, mungkin apa baru ada tugas. Nah,
di luar, tapi dia ingin nyoblos di sana, tapi nggak bawa itu. Dia nggak tahu karena tidak ada sosialisasi pemberitahuan tentang surat itu gimana sebenarnya. Sebenarnya di medsos sudah banyak sekali nih Pak. Ya ini yang tahu ya, yang nggak tahu itu loh. Itu nggak masalah kalau nggak tahu, ini saya nggak tanya. Iya. Tapi kalau yang nggak tahu itu loh, artinya maka kemarin dari pihak PPS tidak ada inisiatif memberikan informasi sosialisasi kepada warga untuk mengambil surat itu. Iya. Kalau untuk sosialisasi kami setiap malam setiap itu selalu bergilir Pak. Selalu bergilir terus sesuai seperti ini, misalkan di sini ada rapat ini kemudian mau diadakan sosialisasi maka kami datang juga Pak, seperti itu. Sebenarnya udah dari lama juga kita mengadakan sosialisasi. Tapi ya kalau mau minta surat berarti kan surat yang pindah memilih itu. Iya, kita juga mengikuti sayangnya itu kurang mengikuti medsos juga. Tapi dari pihak PPS memang ada jadwal untuk sosialisasi. Ada Pak, iya kita nggak berhenti itu. Tapi itu dijadwal atau cuma permintaan dari TPS atau ada jadwal? Setiap ada pertemuan-pertemuan terutama kami masuki Pak. Jadi tidak ada caranya PPS mengadakan sendiri sosialisasi sendiri itu nggak ada. Ya itu tadi udah masuk ke itu, bahkan jadwalnya seperti ini kita bagi-bagi karena saking banyaknya yang harus kita sosialisasi, jadi kita bagi-bagi seperti ini Pak. Oke, saking kurangnya mungkin karena terbatas ya PPS itu ada 3, jadinya kita bagi-bagi seperti itu. Jadi barangkali kemungkinan ada yang belum tersosialisasi juga. Gitu. Yang selanjutnya Mbak, ini ada warga sini, ini kebetulan tidak terdaftar di data pemilih. Berarti besok itu bawa KTP aja. Iya Pak, untuk yang memiliki KTP sini itu dan di DPT online itu dia tidak terdaftar, itu maka dia disebut DPK. DPK itu istilahnya itu DPT daftar pemilih tetap yang kelewatan. Seperti kasusnya seperti tetangga saya sendiri waktu itu kan ada coklit itu Pak Pantali itu. Beliaunya itu dari Riau. Kebetulan pas ada pencoklitan itu beliaunya itu baru kepengurusan pindah penduduk itu. Jadi dia tidak terdaftar di Riau, tidak terdaftar di sini. Jadi nanti dia juga bisa mencoblos di TPS kita. TPS saya itu yang ber-KTP di Padukuhan Ngebong itu Pak. Dengan hanya membawa KTP. Itu nanti KPPS juga sudah mengetahui itu termasuk ke DPK dan tetap mendapatkan 5 surat suara. Dijadwal nggak Pak? Harus terakhir atau? Iya, kita prioritaskan yang DPT dulu Pak. Yang DPT dulu, tapi walaupun akan datang lebih awal, tetap diterima. Karena ada warga kemarin iya Pak, tidak masuk di daftar pemilih. Iya. Ini ketuanya tahu ya Mas? Iya tahu. Karena kebetulan dia itu bekerja, tapi kalau disuruh nyoblos jam 12 mungkin nggak bisa. Iya. Tapi kalau lebih awal kemungkinan dia bisa. Iya, Tapi bisa. kalau ada ketentuan harus sudah jam 12, mungkin dia nggak bisa nyoblos. Iya. Memang kalau di peraturannya itu memang diprioritaskan yang DPT dulu, kemudian nanti setelah jam 12 itu baru DPTB dan DPK. Tapi kalau misalkan memang akan datang lebih awal, KPPS-nya tetap melayani Pak. Tetap diprioritaskan yang antri duluan. Kiranya cukup sekian Bapak Ibu. Izin Bu, Ya, jadi saya melanjutkan dari tadi Pak RT maupun Pak Ratman masalah pemilih yang bukan KTP di sini, mohon ketegasan. Jadi jangan hanya dikatakan sudah ada sosialisasi, karena di tempat kami itu belum ada, sehingga kami belum tahu. Tidak semua orang punya HP, punya gitu. Jadi mohon ketegasan, boleh atau tidak kan gitu kan. Kalau tidak boleh berarti orang yang di luar sini masih ada waktu 3 hari. Yang rumah Jakarta, Lampung apa mana bisa naik pesawat lah ono. Iya kan? Solusinya gitu kan. Jadi mohon ketegasan, ada solusi gitu.
Jadi tidak aturan gini kan. Berarti besok yang bukan KTP sini tidak boleh nyoblos di sini kan gitu kan? Kecuali tidak yang bawa ini ya surat. Pak, kalau yang bukan KTP sini, tapi mereka membawa form DPTP pindah pemilih itu diperbolehkan Pak. Tapi Surat kalau pindah. iya ada surat, Pengantar ya? iya Ah, iya. ya. Kalau yang Ya, di saya pemberitahuan tahu, ya. itu kan satu HVS dibagi dua itu ya Ya. cuma separuh. Ya kalau yang DPTP itu yang pindah memilih itu dia formnya lebih panjang itu Ya. Pak. Nggih, itu nanti akan mendapatkan surat suara berapa sudah tercantum di situ. Kecuali kalau yang itu tadi Pak yang tidak ber-KTP sini, tidak membawa apapun, form apapun itu tidak diizinkan dan harus memilih di tempat TPS-nya sendiri. Itu sudah peraturannya sudah di lock sampai detik ini. Jadi apabila tidak ada suatu surat pengantar tidak diperbolehkan yang gitu ya? Iya, harus Gitu. tetap memilih di tempatnya DPT-nya sendiri. Jadi maksudnya Sejauh sampai detik ini nggih Pak nggih belum ada perubahan. ojo sosialisasi karena di sini belum ada sosialisasi. Iya, mohon maaf atas Gitu loh, keterbatasan iya. kami nggih Pak nggih. Terima kasih. Iya Pak, terima kasih. Sampun mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Bu Ana untuk sosialisasinya kepada warga. Mungkin tadi Bapak Ibu udah nggak ada yang bertanya lagi, ada yang masih mengganjal gitu. Mungkin kalau belum, saya bacain lagi tadi rangkumannya dari sosialisasinya. Jadi yang pertama itu besok Bapak Ibu ketika datang ke TPS itu perlu menyiapkan surat pemberitahuan atau undangan yang dibagi kemarin atau hari ini ya mungkin tadi sama teman-teman, dan juga membawa KTP ya. Nah kemudian untuk besok Bapak waktu pencoblosannya itu kita mulai dari jam 7 sampai jam 1. Nah jadi Bapak Ibu besok punya waktu 6 jam ya untuk ke TPS dan ikut mencoblos. Nah tapi untuk tadi yang mungkin untuk tadi yang bukan warga KTP sini tapi tadi belum terdaftar itu waktunya mulai dari jam 12 sampai jam 1. Tapi tadi sesuai kata Bu Ana itu boleh datang kapan aja tetap kita layani gitu. Ya. Terus kemudian itu ya ketika di dalam TPS besok itu nanti warga kalau misalnya pemilihnya ada yang menemukan surat suara saya kok rusak atau setelah mencoblos nggak sengaja kerusak gitu, itu pemilih boleh menukarkan maksimal sekali ya, itu boleh ditukarkan. Kemudian juga pemilih juga sewaktu mendapatkan 5 surat suara ini boleh dicek terlebih dahulu rusak atau tidak. Kemudian tadi ketika mencoblos itu mungkin ada Bapak Ibu sepuh yang perlu pendampingan, itu nanti bisa melakukan bermusyawarah kepada petugas saya dan teman-teman dan juga pengawas, nanti kira-kira mau dibantu oleh keluarga sendiri atau dibantu oleh kami begitu ketika melakukan pencoblosan. Kemudian juga tadi bila ada warga yang tidak bisa mencoblos di TPS, jadi hanya bisa di rumah, itu tadi sesuai ketentuannya nanti akan ada petugas yang menjemput bola. Nah nanti petugasnya itu bersama dengan saksi dan juga pengawas TPS nanti akan mendatangi rumah warga tadi yang nggak bisa mencoblos di TPS. Itu untuk waktunya nanti kira-kira ketika di TPS waktunya udah slow, terus warganya tadi yang di rumah juga udah siap, nanti bisa kita datangi gitu. Kemudian terus terakhir tadi tadi lumayan rada bukan kontroversi, makanya ada 3 jenis pemilih besok itu Bapak Ibu. Jadi yang pertama itu daftar pemilih tetap. Nah daftar pemilih tetap ini yang Bapak Ibu
kemarin atau tadi mendapat undangan ya. Yang mendapat undangan itu otomatis menjadi daftar pemilih tetap. Jadi pemilihnya besok di TPS 36 ini. Terus yang kedua itu ada daftar pemilih tambahan, DPTB namanya. Nah, DPTB ini yang tadi warga yang bukan aslinya atau di KTP domisilinya bukan di Margorjo, tapi dia ingin mencoblos di sini. Nah, itu warganya itu biasanya membawa surat pindah memilih. Itu yang kemarin mengurus ya. Nah, itu nanti untuk daftar pemilih tambahan. Terakhir itu ada DPK, daftar pemilih khusus. Nah, khusus itu warga yang KTP-nya. Ya, warga yang KTP-nya sudah ada di Margorjo, tapi kemarin mungkin tidak kecatat ya atau tidak terdata, jadi nggak masuk dalam daftar pemilih, tapi dia warga Margorjo itu bisa langsung ikut aja, membawa KTP aja, nanti akan tetap kita layani gitu. Tapi untuk tadi daftar pemilih khusus ini kalau disarankan itu untuk jadwalnya dari jam 12 sampai jam 1. Selain itu Bapak Ibu boleh datang dari jam 7 sampai jam 1. Tapi di undangannya itu ada tulisan saran waktu datangnya. Nah, itu kita dari tim KPPS itu sudah membagi kloter-kloter gitu. Misalnya dari warga blok LM itu dari jam 7 sampai jam 9. Dari blok JK itu dari jam 9 sampai jam 11. Dari blok FG itu dari jam 10 sampai jam 12. Itu maksudnya untuk biar besok di TPS itu nggak membludak gitu. Nanti bapak-bapak ibu malah juga ngantrinya lama. Terus juga kita nanti kewalahan. Nah, itu untuk saran aja. Tapi kalau misalnya bapak ibu nggak bisa ngikut waktu sarannya itu mau datang jam 7 juga kita persilahkan. Tetap kita layani begitu. Terus tadi untuk surat suaranya juga sudah jelas ya. Masing-masing warnanya. Untuk presiden warnanya abu-abu, DPR warnanya kuning, DPD warnanya merah, DPRD provinsi warnanya biru, kemudian yang terakhir DPRD kabupaten warnanya hijau. Terus tadi untuk pencoblosannya semoga udah paham ya. Jadi Bapak Ibu itu besok mencoblosnya itu yang penting ada di area kotaknya itu. Kotaknya boleh kalau ada yang presiden kan ada gambar calon presidennya, itu boleh langsung dicoblos di gambarnya atau di namanya atau di partainya. Yang penting Bapak Ibu jangan sampai nyoblos dua calon itu dicoblos semua, itu nanti malah jadinya nggak sah. Yang penting salah satu aja, tapi juga jangan di luar garis ya. Kalau misalnya di luar garis saja coblosnya itu juga termasuk tidak sah. Nah, yang sah itu yang penting ada coblosan di dalamnya, di dalam kotaknya. Terus tadi juga ini ngulang lagi ya biar inget ya. Terus tadi kan yang kedua ada DPR, DPRD, DPR itu kan tadi banyak banget ya, ada 18 partai, terus isinya hanya nama aja. Nah, itu tadi Bapak Ibu boleh mencoblos di bagian kotaknya. Contohnya misalnya Bapak mau nyoblos di namanya, nanti berarti hak suaranya itu untuk caleg yang dicoblos tadi dan partainya. Tapi kalau misalnya Bapak nyoblos di dalam dua nama di partainya itu, nanti suaranya itu masuk ke suara partai, bukan suara calegnya. Jadi Bapak juga kalau misalnya udah menjagokan salah satu caleg, itu coblos di calegnya saja. Kalau selain itu nanti suaranya malah untuk partainya gitu. Terus juga tadi kalau nyoblos di dalam kotak, selain di dalam kotak nanti jadinya tidak sah gitu. Terus mungkin tadi juga kan ada yang sudah meninggal ya, kalau nggak sengaja kecoblos itu nanti suaranya tetap menjadi hak miliknya partai gitu. Nah, kira-kira untuk mencoblos gitu. Tadi diingat ya dicoblos saja jangan sampai sobek atau rusak gitu. Kalau rusak nanti jadinya malah tidak sah. Nah, mungkin itu untuk pemungutan suaranya. Ya mungkin begitu untuk sosialisasinya. Kira-kira tadi setelah penjelasan dari Bu Ana terus dari rangkuman ini, Bapak Ibu ada yang perlu ditanyakan lagi? Boten nggih, berarti besok
ketemu untuk pencoblosannya pada tanggal 14 Februari 2024 hari Rabu di TPS 36 yang tempatnya di Balai RT 1 RW 30 di sini. Ya, mungkin ya tadi saya juga udah meng-share infografis itu untuk mengingat aja. Jadi udah saya share ke Pak RT, mungkin udah dibagikan ke grup warga ya, grup RT. Itu isinya tadi ada ajakan mencoblos, tanggalnya, tempatnya, terus ini juga ada di infografisnya juga ada surat suaranya, terus ada video pendek itu alur pencoblosannya juga. Nah itu nanti bisa dilihat di grup RT tadi yang udah di-share sama dengan Pak RT. Oke, mungkin kalau tidak ada pertanyaan lagi, kami dari petugas KPPS dan Bu Ana dari petugas PPS mungkin kita tutup terlebih dahulu dan saya kembalikan acaranya kepada Pak RT, Pak Nur ya. Oke, mungkin begitu.